Jadi yang namanya laut yang memisahkan pulau dengan pulau itu adalah alat persatuan. Itu wilayah Indonesia, nggak ada Indonesia yang terpisah-pisah gitu. Satukan. Ini namanya wawasan Nusantara. Indonesia merdeka tahun sudah berapa puluh tahun dengan 79 ya. Sampai 100 tahun Indonesia merdeka berapa tahun lagi? 21 bener ya? 21 tahun ya. 21 tahun. 21 tahun itu enggak lama. Saya kerja jadi tentara 37 tahun. Jadi baru pensiun 20 tahun, nggak terasa. Dan pengalaman saya banyak, itu udah kemana-mana ya. Jadi saya bisa mengarahkan itu buat kalian generasi muda Indonesia. Sekarang kan lagi rame Indonesia 100 tahun. Indonesia emas namanya kalau 100 tahun itu. Kalau orang pernikahan kan kawin emas. Kalau kawin emas itu berapa? 50 tahun ya. 50 tahun. Nah, ini kan Indonesia emasnya 100 tahun. 100 tahun Indonesia itu saya juga belum tentu melihat. Tapi kamu usianya kan tadi masih berapa tuh? 17. Ya masih karena tinggal 21 tahun lagi, 21 ya. 100 tahun lagi itu. 21 tahun lagi berarti kalau 21 tahun nanti pemimpin nasionalnya akan ada 4 presiden naik nih. Kan 5 tahunan. Kalau dia beruntung 2 tahunan berarti 2 kali presiden. Pilih dari sekarang, kamu amati siapa yang cocok 5 tahun ke depan gitu. Generasi muda harus berpikir, pilih dia, jangan orang yang asal-asalan ya. Mimpin Indonesia membawa anak muda ke 100 tahun itu harus jago. Itu ya. Indonesia tuh 100 tahun nanti satu. Tulang punggungnya itu generasi kamu. Nanti 21 tahun lagi umurmu berapa? 17, 22, 30-an 30-an itu sudah jago kamu. 30-an itu kalau masuk tentara dia pangkatnya sudah kapten mayor. Nah nanti mereka yang sudah pangkat jenderal itu ya, kalau di tentara, kalau di sipil ya level-level itulah. Itu yang akan ngambil keputusan, Indonesia harus begini. Karena ke depan itu, cuma kamu baca prediksi, ke depan itu tantangannya makin banyak, penduduk Indonesia makin banyak, beras untuk ngasih makan mereka kurang, karena kebun-kebunnya pada dijadikan rumah semua karena kebanyakan penduduk ya. Nah itu akan sangat berkaitan dengan, jadi kita harus hidup, tetapi tidak bisa menyediakan atau kurang bisa menyediakan bahan makanan sendiri, kan harus beli. Kalau beli kamu harus punya uang gitu, harus beli dari luar ya. Nah itu banyak tantangannya nanti. Satu, yang kedua Indonesia itu luas. Biasa kita ungkapan luas Indonesia dari mana? Sabang sampai Merauke. Sabang sana, Merauke di bawah sini. Panjangnya aja segini 6.000 kilometer, 6.000. Luasnya dari Miangas sampai Rote berapa? Ayo. Saya aja baru dengar. Nah ini juga kamu catat ya. Tadi saya bilang panjangnya 6.000. Catat itu. Ini tingginya berapa? 2.000 kilometer. 2.000. Luasnya Indonesia itu berapa? 5,8 juta kilometer persegi. Catat itu. Nah, orang yang mau bisnis mau apa tuh, mau lulus SMA harus tahu itu. Harus tahu ini Indonesia negaraku yang harus aku lindungi gitu. Nah kalau kita dari mulai taruna pangkat kopral itu udah diajarin itu. Kamu jadi tentara di sini dilatih itu apa, menjaga itu tuh wilayah itu. Nah itu di udara ya, di udara 9. Kalau di darat, daratannya aja kan pulau ya. Nah ini diapakan? Pulau dengan pulau diapakan itu oleh laut itu? Dibatasi oleh laut kan? Dibatasi. Nah bukan. Pulau dengan pulau itu emang batas. Nah kamu sebagai warga negara Indonesia ya, bilang juga sama guru, jangan dibilang Indonesia itu dipisahkan pulau, disatukan. Jadi yang namanya laut yang memisahkan pulau dengan pulau itu adalah alat persatuan. Itu wilayah Indonesia, nggak ada Indonesia yang terpisah-pisah gitu. Satukan. Ini namanya wawasan Nusantara. Yang namanya wawasan Nusantara ini mendunia sekarang diakui.
oleh dunia. Jadi Indonesia itu punya wawasan Nusantara, lautnya itu menghubungkan pulau. Jadi itu wilayah Indonesia. Nah, siapa yang mengangkat itu ke dunia? Itu pemuda Indonesia yang usianya 40 tahunan, namanya Insinyur Haji Juanda. Gitu ya, baru kamu itu. Insinyur Haji Juanda itu saat itu Perdana Menteri, usianya baru 40 tahun. Dia mempunyai konsep wawasan Nusantara. Kenapa? Waktu Indonesia merdeka, pulau di Indonesia itu, ini pulau, ini lautan terpisah. Nah, Pak Juanda itu ingin Indonesia itu jadi satu, pemuda loh itu. Dia buat berani wasantara, wawasan Nusantara, apa Indonesia itu. Nah, oleh tentara dibilang kalau begitu kita jangan memanggil, jangan menyebut Indonesia itu pulaunya dipisahkan lautan, tapi disatukan, lautnya pemersatu. Nah, kamu dapat ilmu nih ya dari veteran ini. Insya Allah. Pemersatu ini laut. Nah, akibat pemersatu laut itu Indonesia jadi luas wilayahnya, luas daratan dan luas lautan ya. Karena punya laut itu kita ditambahi nama ZEE, tahu nggak? Ayo kamu pebisnis. Nah, itu laut. ZEE itu zona eksklusif ekonomi, itu bukan wilayah kedaulatan, tapi wilayah kepentingan. Nah, yang punya pantai banyak itu ya sekitar 200 mil dari situ itu kepentingan dia, boleh nyari ikan di situ, boleh apa, tapi orang lain nggak boleh masuk gitu. Indonesia paling luas ZEE. Nah, total nih wilayah Indonesia plus ZEE ini menjadi 9 juta kilometer. Tuh, kebanyakan itu daratnya kan cuma 2,8 ya. Jadi sisanya itu sekitar 6 juta kilometer itu laut. Nah, makanya orang Indonesia kalau saya ingin jadi pelaut, cocok kamu. Negara kamu memerlukan pelaut banyak. Nah, kalau dulu zaman Belanda, ini pulau itu terpisah nih, wilayah udaranya di atasnya. Kalau sekarang ini peraturan internasional, hukum internasional ya. Kedaulatan negara di bawah, yang tadi luas itu, sekarang kalau diproyeksikan ke atas, kan bentuknya itu menjadi wilayah kedaulatan udaranya negara itu. Jadi bayangkan Indonesia di bawah punya 9,8 juta kilometer. Kata hukum internasional ini tarik ke atas. Nah, gambarnya di udara nggak ada pulau, nggak ada laut, tapi ada batas itu aja. Makanya angkatan udara wilayahnya paling luas, ya. Dan itu. Nah, ini ilmu ya. Jadi harusnya diajarin itu. Jadi kalau tahu kamu luas Indonesia ini, mau nanam kopi, mau nyari ikan, mau nanam ubi di situ bisa itu ya. Mau bangun rumah gitu, potret itu dari atas. Itu. Nah, jadi tiap hari kamu kalau punya rumah diawasi enggak? Sekolah aja di sini kan ada CCTV, ada apa, berarti kan diawasi. Takut ada yang rusak ya. Indonesia itu harus diawasi. Ada orang masuk enggak? Ada kapal asing masuk enggak? Itu. Nah, ngawasi kalau dari laut kan susah. Tapi kalau ngawasinya dari udara itu tahu semua, kayak kita nih lihat itu kan kelihatan udara. Apalagi kalau dari ketinggian. Nah, makanya kita perlu punya satelit. Satelit itu salah satu alat pemersatu untuk memantau. Nah, dulu Pak Harto ingin mempersatukan Indonesia itu sama lah pengetahuannya, sama beritanya dari Sabang sampai Merauke. Beliau beli namanya satelit Palapa. Palapa itu sumpahnya Gajah Mada itu. Saya akan mempersatukan Nusantara ya. Jadi stasiun TV di Aceh bisa ditangkap di Jayapura, jauh kan tuh 6.000 km. Itu kan satelit Indonesia. Nah, itu tahun berapa? Itu kira-kira tahun sekitar 70-an. Kita sudah punya satelit. Satu ya, itu buat suara aja, itu mempersatukan suara. Nah, kalau kita ingin pengamanan harus beli satelit lagi, satelit sensor. Wih, ada kapal tuh di sini. Ya, coba yang di sana tuh kejar kapal itu. Ada ini kapal ikan di Natuna. Langsung ketahuan itu ya. Nah, itu yang namanya perlunya kita punya satelit. Nah, jadi salah satu itu tugas kamu ke depan, itu satelit itu harus punya. Dia nanti, punya satelit. Nggak mungkin nggak punya. Kalau kamu omong kosong itu. Kalau nanti ingin negaranya maju, ingin negaranya aman, tapi nggak punya satelit, itu omong kosong. Ya.
Nah, sekarang yang pintar negara kecil Singapura itu sudah punya 3 satelit itu. Ada yang diawasin kan kecil, kalau kita kan 9. Indonesia tuh harus bangga. Kalau kamu ujung iriannya disimpan di Iran, plak ditempelin. Itu sabangnya ada di Inggris. Kamu kalau dari Eropa, dari Inggris turun itu menyebar ke serat kala itu Prancis, ada Belanda, ada Jerman di situ, kemudian ada negara Eropa Timur, belasan negara. Kamu berangkat dengan luas yang sama itu dari Aceh ini Indonesia, Sumatera Utara ini Indonesia, cuma bahasanya beda Indonesia. Bangga kamu, bisa gagah kamu orang. Iya, kamu itu selevel dengan orang Amerika, luasnya hampir sama. Dengan orang Australia, kan luas itu. Dengan Cina itu yang nanti luas lagi itu. Saingannya dia lebih maju daripada Cina duluan menguasai teknologinya. Itu tembok Cina itu, saya udah pernah ke sana. Luar biasa itu membuatnya, berapa ribu tahun, berapa ratus tahun tuh buatnya. Gigih. Nah, itu ya gigih ya, itu gigih kalau mau itu. Itu tantangan kamu ke depan itu. Jadi ajak kawan-kawan kamu, jangan jangan cuma seneng diam gitu. Tantangan kita nanti untuk 100 tahun ke depan lebih itu. Nah, itu sama dengan warna PC veteran ini. Ini PC-nya veteran, warnanya ini. Ada artinya warnanya. Apa? Di PC-nya tuh warnanya ada artinya. Nah, ini warnanya kan tidak pilih warna ini. Kalau PC-nya Angkatan Udara kan biru ya. Kalau veteran ini apa? Dia filosofinya kalau kamu lihat matahari terbit, akan ada sinar apa itu namanya, sinar matahari awal ya, terbit. Sunrise. Itu akan ada sinar warna begini, itu dipakai itu pada saat muncul matahari di mana, di sebelah mana kalau Indonesia? Timur ya, itu selalu di timur karena berputar nih, dunia itu kan berputar ke arah sebaliknya jarum jam. Jadi yang timur duluan yang kena matahari. Kalau mataharinya nggak pernah kedap-kedip, dia cahaya terus saja, buminya yang berputar. Nah, itu timur. Nanti barat, pada saat kamu matahari tenggelam di sebelah barat, keluar lagi warna ini. Berarti bahwa yang namanya veteran itu ngambil suatu simbol warna seperti itu menjadi harapan ya. Tuh, orang coba nggak ada matahari 2 hari aja gitu, gelap itu ya. Jadi timbul sinar itu, dan sepanjang hidupnya dia akan menjadi berguna. Mulai matahari terbit sampai tenggelam, tunggu lagi ya, istirahat, besok muncul lagi. Ini warna begini ini. Nah, ini simbolnya ya. Ini veteran itu topinya gini, pakai baju batik, pakai baju apa. Kalau ketemu tanda ini, wah itu yang mewakili kita orang tua tuh, yang itu ya, veteran itu. Paham ya? Oh, benar paham. Ya tos dulu kita. Itu.